Mantap! Gara-gara hal ini, Marcelino Ferdinand PD Timnas Indonesia bisa hajar Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik harus tahu. Bikin Irak keringat dingin. Ini starting 11 mematikan Timnas Indonesia melawan Irak, berkualitas di setiap lini. Waduh, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap alasan mengejutkan. Menyala abangku, Shin Tae-yong ungkap hal ini. Optimis sekaligus siapkan kejutan besar melawan Irak. Berkah dicoretnya Elkan Bagot, Shin Tae-yong punya opsi baru di pertahanan Timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong sudah siapkan hal ini. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai agar kalian mengetahui informasi yang seharusnya kalian ketahui seputar Timnas Indonesia. Mantap! Gara-gara hal ini, Marcelino Ferdinand PD Timnas Indonesia bisa hajar Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik harus tahu. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand percaya diri timnya bisa mengalahkan Irak di matchday kelima Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia merasa pengalaman dirinya dan sejumlah pemain di Piala Asia U23 2024 semakin mematangkan permainan mereka saat ini. Sebagai pengingat, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024 menempati posisi keempat. Marcelino pun merasa banyak pengalaman berharga yang didapatnya dalam ajang tersebut. Tentunya itu sangat bagus untuk mengembangkan potensi bermain bolanya. Saya banyak ambil pelajaran dan pengalaman di Piala Asia U23, kata Marcelino Ferdinand. Pemain KMSK Deinze mengatakan rekan-rekan yang lain pun mendapatkan banyak hal positif dalam ajang itu. Beberapa pemain Timnas Indonesia U23 pun kini berada di tim senior, di antaranya Hernando Ari, Marcelino, Pratama Arhan, Rafael Struijk. Kami berubah secara keseluruhan secara tim, ujarnya. Marcelino mengatakan kemajuan dari segi permainan rekan-rekannya pun bermanfaat untuk Timnas Indonesia senior. Tentunya itu dapat memberikan tambahan warna dalam skuad timnya untuk melawan Irak dalam fase Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Kami membawa permainan dari U23 ke senior, dan semua berjalan seimbang dan baik, tutup Marcelino. Bikin Irak keringat dingin. Ini starting 11 mematikan Timnas Indonesia melawan Irak, berkualitas di setiap lini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memainkan hampir semua pemainnya pada laga uji coba melawan Tanzania. Dari laga ini, skuad Garuda sebetulnya berpotensi menurunkan starting 11 ideal saat menghadapi Irak. Timnas Indonesia tentu membutuhkan komposisi pemain terbaiknya agar bisa menumbangkan perlawanan Irak dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari laga latih tanding melawan Tanzania, sebetulnya sudah terlihat kerangka skuad utama yang bakal diturunkan Shin Tae-yong. Namun, ada beberapa nama yang harus masuk untuk menambah kekuatannya. Dengan skema 3-4-3, komposisi ini diakini sebagai starting 11 alias 11 pemain pertama paling ideal yang dimiliki oleh skuad merah putih saat ini. Berikut ulasannya. Untuk sektor pertahanan, sosok penjaga gawang terbaik yang bisa menjadi pilihan untuk menghadapi Irak ialah Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini terhitung oke dan siap tempur melawan Irak. Sementara itu, komposisi 3 bek sejajar yang paling ideal diturunkan melibatkan Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Ketiga pemain ini sama-sama masih berusia muda dan punya karakter ball-playing defender. Kolaborasi antara ketiganya juga sudah terjalin dengan baik pada laga sebelumnya melawan Vietnam. Ini menjadi materi pertahanan yang paling oke agar Timnas Indonesia bisa tampil solid membendung serangan lawan. Sementara itu, area tengah bakal melibatkan 4 pemain yang punya peran krusial. 2 diantaranya beroperasi di area wingback,
yakni Asnawi Mangkualam di sisi kanan dan Pratama Arhan di sektor kiri. Keduanya sama-sama memiliki karakter menyerang. Sehingga, opsi penetrasi dari area sayap bisa bertambah jika keduanya dimainkan secara bersamaan. Khusus Arhan, lemparan jarak jauhnya juga bisa dimaksimalkan. Sementara kolaborasi lini tengah yang paling masuk akal ialah menempatkan Ivar Jenner dan Tom Haye. Kedua pemain kelahiran Belanda ini bisa menjadi opsi double pivot untuk menjaga stabilitas di sektor tengah. Adapun komposisi paling ideal untuk mengisi lini depan ialah dengan memasang 3 pemain, yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Komposisi ini telah dijajal pada laga kontra Tanzania. Ragnar terlihat mengisi pos nomor 9 meskipun posisi naturalnya sebagai winger. Keuntungan memasang ketiga pemain ini ialah kemampuannya dalam menguasai bola saat skema serangan balik. Selain itu, mereka juga punya pergerakan yang cair untuk mengisi area depan. Sehingga, fleksibilitas ini bisa memudahkan para pemain untuk mengeksploitasi sisi-sisi yang lemah di pertahanan Irak. Waduh, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta tak dipanggil ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap alasan mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan alasan dibalik tak memanggil Hoki Caraka dan Ramadan Sananta ke skuad Garuda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong membuat rotasi di lini depan timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut praktis hanya memanggil 2 penyerang murni pada bulan ini. 2 nama yang dimaksud adalah Dimas Drajat dan Rafael Struijk. Dari 2 nama tersebut, hanya nama Rafael Struijk yang jadi jebolan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Sementara di sisi sayap, Shin Tae-yong tidak memanggil nama Witan Sulaiman. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. Dari 4 nama tersebut, hanya ada nama Marcelino Ferdinand yang merupakan jebolan ajang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa awal mulanya karena persiapan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu, Shin Tae-yong tidak memberi menit bermain pada Dimas Drajat saat 2 kali jumpa Vietnam. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong mempercayakan menit main kepada Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menyumbang 1 gol saat menang 3-0 di kandang Vietnam. Meski begitu, usai ajang Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong kembali memilih Dimas Drajat. Untuk alasan kenapa lebih memilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjelaskan alasannya mengistirahatkan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Keduanya dinilai masih berusia muda. Karena itu, ia masih bisa tampil di timnas U23 dan senior. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memberi kesempatan bagi pemain senior untuk membuktikan diri. Shin Tae-yong memanggil Malik Rizaldi yang tampil apik di Liga 1 musim ini. Hoki dan Sananta juga bisa di U23 dan senior, ujar Shin Tae-yong. Karena ini antisipasi untuk Piala Asia U23 juga kemarin. Lanjutnya, Shin Tae-yong harus bersiap untuk agenda berat di bulan Juni 2024 bersama timnas Indonesia. Menyala abangku, Shin Tae-yong ungkap hal ini, optimis sekaligus siapkan kejutan besar melawan Irak. Tim nasional, Timnas, Indonesia bermain imbang dengan Tanzania 0-0 dalam laga persahabatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong optimistis performa skuad Garuda akan mengalami peningkatan saat berhadapan dengan Irak. Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Laga tersebut merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda menjelang bersua dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selepas pertandingan, Shin mengakui timnya merasa kelelahan karena bermain sengit dengan Tanzania. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu meyakini performa timnas Indonesia segera meningkat setelah pertandingan ini. Memang para pemain merasakan capek ya,
dan performa pertandingan juga masih kurang. Tetapi dengan selesai laga ini pastinya akan meningkat cepat dan baik, kata Shin dalam konferensi pers. Apalagi besok istirahat seharian, dan tanggal 4 dan 5 Juni, itu baru masuk periode conditioning, dan saya akan mempersiapkan tim lebih baik, sambungnya optimis. Timnas Indonesia sendiri akan bersua dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 6 Juni 2024, mendatang. Shin mengatakan, keuntungan Timnas Indonesia sebagai tuan rumah akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Memang Irak tim terbaik di grup kita. Skuad mereka sangat bagus. Bukan lawan mudah bagi kami, tetapi ini laga kandang. Jadi saya akan memaksimalkan semuanya agar di laga nanti dapat hasil baik, ujar Shin. Berkah dicoretnya Elkan Bagot, Shin Tae-yong punya opsi baru di pertahanan Timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong sudah siapkan hal ini. Berkah dicoretnya Elkan Bagot, Shin Tae-yong punya opsi baru di pertahanan Timnas Indonesia. Ternyata Shin Tae-yong sudah siapkan hal ini. Namanya dicoret dari daftar 23 pemain yang disiapkan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Saat ditanya soal absennya Bagot, Shin Tae-yong justru meminta media untuk menanyakan langsung kepada sang defender. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengutarakan ketegasannya ketika disinggung soal Elkan Bagot. Saya harapkan juga pemain harus serius. Buat semua ya, bukan hanya buat Elkan, buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, kata Erick Thohir. Kini, absennya Elkan Bagot justru menjadi berkah bagi pemain lokal Indonesia. Shin Tae-yong bisa memainkan duet benteng pertahanan Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Terkhusus Ferrari, ia bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling banter Ferrari hanya menghuni bangku cadangan ketika Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah ditempuh Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi opsi bek tengah murni tersisa Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawan Irak.